Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 19 Desember 2020, kita memasuki minggu-minggu Advent dan kita masih tetap berdoa di dalam penantian sampai kita akhirnya bersama-sama merayakan Natal. Pada malam hari ini kita akan bersatu di dalam doa. Namun sebelumnya marilah kita memujikan O Datanglah Immanuel bait yang pertama. O surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah, halaukanlah gelap seram, bayangan laut yang kejam, bersodaklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam minggu Advent ini kami rindu untuk terus bersekutu dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menuntun dalam pergumulan dan masa penantian kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku semua, salah satu bacaan Alkitab pada leksionari hari ini adalah dari Mazmur pasal 89. Kita akan membaca Mazmur pasal 89 ayat 2 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudara-saudara pasti familiar dengan pujian yang berjudul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan dari PKJ nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Saudara, ritme pujiannya begitu semangat dan riang. Ya, karena tak mungkin menceritakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dengan perasaan sedih. Ungkapan syukur pada umumnya diungkapkan dengan sukacita. Dan ungkapan syukur itu biasanya muncul secara spontan dari dalam diri karena kegembiraan. Pemazmur mengungkapkan pujian ini bukan karena diajak atau dipaksa orang lain untuk bersukacita, bersyukur. Karena kemantapan hati pemazmurlah. Maka pemazmur dengan spontan mengungkapkan kegembiraan. Kemantapan hati pemazmur terlihat dari pengulangan. Di ayat yang kedua dikatakan, aku hendak. Pujian ini juga bukan aktivitas iseng sambil mengisi waktu, melainkan pujian ini adalah sebuah gaya hidup. Pemazmur dikatakan di sana ingin memuji selama-lamanya dan turun-temurun. Saudara, pemazmur tidak hanya sadar bahwa Allah adalah baik dan setia. Namun ia juga memahami bahwa kasih kesetiaan itu bersifat kekal. Ayat 3 kita tadi membaca bersama, untuk selama-lamanya.
Dan ada kata di sana, tegak seperti langit. Mengapa kasih dan kesetiaan Allah itu bersifat kekal? Ya, karena Allah sendiri yang membuat perjanjian dan Ia bahkan bersumpah tentang hal itu. Saudara, Mazmur pasal 89 ini mengingatkan kita bahwa di dalam iman kita mempunyai alasan yang kokoh untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat menyanyikan kasih setia Tuhan. Hal ini memang tidak mudah, apalagi kalau kita disuruh menyanyikan kasih setia Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup. Tetapi orang beriman harus optimis. Ya, optimis tetapi juga realistis. Tantangan kita besar, kesulitan kita banyak. Hari esok kita bukanlah tanpa masalah. Namun di dalam hidup kita selalu ada pengharapan. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan hidup kita selalu nyaman dan aman. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya, kasih setia-Nya, senantiasa melingkupi kita. Oleh karena itu, mari nyanyikanlah terus kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita melanjutkan dengan doa syafaat. Ya Tuhan, tak lama lagi kami akan semakin dekat menyambut Natal. Hati kami semakin berdebar sukacita ingin merayakan kelahiran-Mu. Kami ingin menceritakan kasih setia Tuhan yang menuntun kami melewati masa pandemi. Di masa-masa yang sukar, awal pandemi sampai hari ini, kami telah mampu beradaptasi dengan situasi dan kebiasaan yang baru. Hati kami tidak mampu menahan gejolak syukur, mengingat satu persatu kebaikan Tuhan. Namun ya Tuhan, kami juga dibuat sadar, di tengah perasaan sukacita yang kami rasakan, ada orang-orang yang belum mampu bersukacita karena pergumulan hidup yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk setiap orang yang menjalani minggu-minggu Advent sampai Natal nanti seorang diri. Kami berdoa untuk setiap orang
yang di minggu-minggu ini masih menantikan panggilan pekerjaan. Kami berdoa untuk setiap orang yang menantikan kesembuhan dari sakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang menjadikan momen Natal sebagai momentum mujizat Tuhan, berharap perubahan baik akan terjadi di hidup mereka. Kiranya masa Advent ini sungguh-sungguh menjadi penghayatan akan kedatangan Sang Pembawa harapan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk negeri kami Indonesia yang sedang memasuki musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Kami berdoa untuk beberapa wilayah yang terkena banjir. Kami juga berdoa untuk sejumlah wilayah yang mengalami dampak dari erupsi gunung berapi. Kami mohon belas kasih dan pertolongan Tuhan bagi pemerintah kami, juga masyarakat yang saling bergotong royong membantu menyelesaikan pergumulan ini. Anugerahkan kepada mereka, kepada saudara-saudara kami kesehatan, karena mereka mau tidak mau harus tetap berkumpul, harus tetap mengungsi bersama-sama. Terlebih lagi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. 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 Amin. Kita kembali dengan pujian O Datanglah Immanuel bait yang kelima. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersonaklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak Ibu, Saudara, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak Tuhan yang Yesus kasihi, inilah doa kita bersama malam ini. Teruslah melakukan kehendak-Nya dalam penantian. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.